Diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras di dalam penggunaannya untuk dapat mengungkapkan gagasan sehingga didapatkan hasil tertentu seperti apa yang diinginkan atau diharapkan. Atau dengan kata lain, diksi merupakan pilihan kata pembicara ataupun penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Diksi juga diartikan sebagai suatu pernyataan yang digunakan untuk dapat mengungkapkan sebuah gagasan ataupun mengungkapkan suatu cerita dengan meliputi persoalan seperti gaya bahasa, ungkapan gagasan, serta lain sebagainya. Membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam. Lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. 2. Membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Kata yang hampir bersinonim misalnya adalah, ialah, yaitu, merupakan, dalam pemakaian berbeda-beda. 3. Membedakan makna kata secara cermat. Kata yang mirip ejaannya misalnya referensi dalam kurung kesimpulan dan interferensi atau yang terpentingnya adalah saling mempengaruhi, syarat memenuhi bunting, dan syarat ketentuan. 4. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri jika pemahaman belum dapat dipastikan. Pemakaian kata harus menentukan makna yang tepat dalam kamus. Misalnya, modern sering diartikan secara subjektif canggih. Menurut kamus modern berarti terbaru atau mutakhir. Canggih berarti banyak cakap, suka mengganggu, banyak mengetahui, bergaya intelektual. 5. Menggunakan imbuhan asing jika diperlukan. Harus memahami maknanya secara tepat. Misalnya, dilegalisir seharusnya dilegalisasi. Koordinir seharusnya koordinasi. 6. Menggunakan kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar. Misalnya, sesuai bagi seharusnya sesuai dengan. 7. Menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik. Karangan ilmiah sebaiknya menggunakan kata khusus, misalnya mobil atau kata umum, Corolla, kata khusus, sedan buatan Toyota. 8. Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat, misalnya isu berasal dari bahasa Inggris yaitu issue, berarti publikasi. Kesudahan perkara. Isu dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin, desas-desus. 9. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab. Berhomofoni, misalnya bank, bank, ketahanan dan ketahanan. Dan berhomografi, misalnya apel buah, apel upacara, buku ruas, buku Alkitab. 10. Menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak konseptual, misalnya pendidikan, wirausaha, dan pengobatan modern. Dan kata konkret atau kata khusus, misalnya minggu, serapan, dan berenang. Baik, itulah materi yang saya bawakan mengenai syarat diksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas materi tujuan diksi.
Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, maka sebuah kata akan lebih jelas. Jika pemilihan kata tersebut tepat dan sesuai, ketepatan pemilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar, sedangkan sesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Adapun fungsi diksi yaitu 1. Membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Selanjutnya, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Yang keenam, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang ketujuh, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang selanjutnya, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang selanjutnya, menciptakan suasana yang tepat. Selanjutnya nomor 9, mencegah perbedaan penafsiran. Yang selanjutnya, mencegah salah pemahaman. Dan yang terakhir yaitu mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Sekian. Saya akan membacakan ciri-ciri diksi. Adapun ciri-ciri diksi yaitu yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Yang terakhir, menggunakan pembedaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya yang dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Penjelasan jenis-jenis diksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya terbagi atas 2, yaitu 1. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Budi selalu kerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Mario adalah seorang kutu buku. Ia tahu banyak hal. Selanjutnya, diksi berdasarkan leksikal terdapat menjadi 8 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya, bahagia sama dengan senang, lezat sama dengan enak, pintar sama dengan pandai. 2. Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik sama dengan turun, besar sama dengan kecil, banyak sama dengan sedikit, cepat sama dengan lambat. Yang ketiga, homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, penggunaan kata bulan pada kalimat berikut. Bulan terlihat bulat penuh malam ini, atau semu. Yang keempat, homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafal sama. Contohnya, Antong menabung uangnya di bank secara rutin dan
Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank, bank, dan ban pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Yang kelima, homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng, dan wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Yang keenam, polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan, atau Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Yang terakhir, hipermenim dan hiponim. Hipermenim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim, gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain.